Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Wardini dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Stain Sultan Abdurrahman. Video ini guna memenuhi penilaian dari mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Kamaruzaman MM. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan usaha mengenai jasa, yaitu rumah kursus menulis Arab berbasis komputer. Poin pertama, saya akan menjelaskan latar belakang berdirinya usaha ini. Di zaman era milenial ini, memanfaatkan teknologi adalah perihal yang lazim digunakan. Tidak sedikit pendidikan dikaitkan dengan perkembangan teknologi. Dari itu, untuk mengembangkan atau menyalurkan salah satu pengetahuan bagaimana penulisan Arab yang benar dan juga bisa mengaplikasikannya dengan teknologi. Karena banyak dilihat dari kuatnya arus globalisasi telah menghanyutkan nilai-nilai kemurnian tulisan Arab, tulisan Al-Quran, yang mana tulisan Al-Quran itu sendiri terdiri dari tulisan Arab. Nah, hal itu kami memiliki tujuan agar segala permasalahan dapat terrealisasikan, baik bagi kepayahan mahasiswa perguruan tinggi Islam dalam mencari tempat bimbingan untuk penulisan Arab ini, serta mengurangi kesalahan dalam penulisan dan dapat mengaplikasikannya dalam komputer, yang juga salah satu ajang penghambat penyebaran kepalsuan dari tulisan Al-Quran itu sendiri. Poin kedua yaitu visi dan misi. Adapun visi kami yaitu menjadi lembaga yang profesional dalam rangka mewujudkan generasi muslim yang menjaga kemurnian bahasa dan tulisan Al-Quran dengan metode penerapan yang modern. Kemudian misi, 1. Menanamkan kecintaan terhadap kemurnian Al-Quran. 2. Mendidik generasi melalui tulisan Arab dengan metode komputer. 3. Menjaga nilai-nilai keislaman di tengah dunia global. 4. Mengembangkan metodologi pengajaran tulisan. Kemudian tujuan dari ini semua yaitu agar konsumen yang menggunakan jasa kami memiliki keterampilan dalam penulisan Arab yang benar. 2. Mengasah keahlian penulisan bahasa Arab yang menggunakan teknologi. 3. Menjaga kemurnian bahasa Al-Quran dari kesalahan oknum yang pencetakan yang tidak bertanggung jawab. Poin yang ketiga, perencanaan jasa. Rumah kursus ini dinamakan Rumah Kursus Wow, memberikan bimbingan yang spesifik bagaimana cara menulis sesuai penulisan Arab sebagai bahasa Al-Quran dengan basis komputer. Nah, sebagian besar generasi muslim lihai menulis Arab dengan media ATK, tetapi dengan tuntutan perkembangan zaman teknologi yang dikedepankan. Dengan itu, perlu juga pembaharuan metode pembelajaran menulis dengan media teknologi yang kami rekomendasikan. Sebagai perantara untuk mengembangkan potensi, kursus ini akan memaksimalkan dalam masa bimbingan atau pembelajaran. Rumah kursus ini juga sebagai wadah yang menyalurkan pengetahuan dalam penulisan bahasa Arab di dalam komputer, yaitu 1. Pengenalan penulisan bahasa Arab yang benar. 2. Memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai metode penulisan bahasa Arab. 3. Pelajaran tata cara mengubah huruf abjad ke hijaiyah. 4. Cara mengolah kalimat dalam tulisan bahasa Arab. Poin yang keempat yaitu rencana strategi pemasaran. Dalam melancarkan operasional usaha ini, kami membuat strategi pemasaran yang matang guna meraih penghasilan yang besar. Pertama, mengenai gambaran umum pasar, rencana segmentasi pasar saya akan membangun usaha yang mudah dijangkau oleh umum, dengan maksud bukan hanya kalangan pelajar saja yang akan menggunakan fasilitas ini, tetapi juga bagi para pekerja. Kemudian kedua, permintaan. Perkiraan permintaan konsumen ialah beragam dalam setiap harinya, sehingga perlunya pelayanan terbaik dalam pemenuhannya. Kami mengusahakan agar permintaan ini bertambah setiap tahunnya. Kemudian penawaran. Penawaran di tempat usaha jasa belajar ini ialah patokan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan pelajar.
kualitas bimbingan, kenyamanan tempat bimbingan, dan fasilitas yang digunakan, sehingga persaingan harga di pasar dapat disesuaikan. Rencana penjualan dengan pangsa pasar. Penjualan di sini terkait dengan jasa yang ditawarkan. Tentu tersedianya fasilitas sarana prasarana pendukung belajar yang sangat diutamakan dengan sebaik dan senyaman mungkin. Dengan harga yang menyesuaikan untuk pelayanan umum masih sangat terjangkau untuk kalangan ekonomi rendah. Kemudian poin yang kelima yaitu strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Pertama, produk. Produk kami yaitu tempat kursus yang nyaman dengan fasilitas lengkap, baik alat seperti komputer, mesin printer, dan fotokopi, hingga kelas belajar yang dibina oleh pementor ahlinya. Akan dijamin permasalahan dalam menguasai penulisan Arab dengan metode komputer akan terselesaikan, serta mendapatkan perluasan pengalaman dan pengembangan pengetahuan. Kemudian price yang kami tentukan yaitu disesuaikan dengan tingkatan kelas. Ada yang tingkatan pemula dan tingkatan lanjutan. Harga bagi tingkatan pemula lebih tinggi karena bimbingan awal yang sangat tidak mudah. Namun, jika tingkatan pemula ini melanjutkan ke tingkat selanjutnya akan mendapatkan potongan harga. Kemudian, promotion advertising, iklan. Memasang iklan promosi media sosial terutamanya, baik dari akun Facebook, Instagram maupun pembuatan video pendek untuk mengenalkan usaha ini. Memasang iklan berupa pemasangan baliho dan brosur. Kami juga mengenalkan produk jasa ini melalui event yang digelar di tempat keramaian di mana konsumen produk berada dan juga dilakukan penjualan di tempat. Kemudian placement. Untuk pemasaran jasa ini selain iklan dan beberapa cara layaknya di atas ialah dengan mengadakan via online. Contohnya seperti membuatkan tutorial pembuatan singkat mengenai kursus ini sehingga orang yang penasaran dan ingin tahu lanjutannya akan tertarik mengikuti kursus ini. Kemudian people. Dalam pembimbingan ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu teknologi, dalam mengelola komputer, serta tidak lupa pula keahlian dalam memahami penulisan berbahasa Arab itu sendiri untuk membantu keberlangsungan dalam usaha mengoperasikan alat-alat yang ada. Tidak kalah penting ialah sumber daya manusia yang mampu bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Kemudian proses belajar menulis Arab basis komputer melalui kursus ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan segala fasilitas dan bimbingan mentor yang profesional. Jenjang kelas yang diadakan untuk mempermudah pemahaman yang sudah tercapai serta mengetahui keberhasilan dari kursus ini memberikan bimbingan, serta pelayanan terbaik yang disuguhkan harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, physical evidence. Mengenai penampilan fisik usaha, tentu saya ingin membuat tempat kursus yang layak seperti belajar di rumah sendiri, sehingga konsumen merasa nyaman serta betah. Hal ini akan lebih memfokuskan terhadap pengetahuan yang disalurkan. Poin yang keenam yaitu rencana organisasi dan manajemen. Pertama, aspek organisasi. Nama usaha Rumah Kursus Wow, nama pemilik atau pimpinan Nadia Wadini, alamat kantor dan tempat usaha Jalan Hang Tuah, Buana Citra, Blok A nomor 1. Jabatan, jumlah staf, uraian tugas dan pengkajian. Di sini kami memiliki beberapa uraian yaitu uraian mengenai pembagian gaji. Pertama, ketua yang memiliki tugas sebagai monitoring per bulannya diberikan 5 juta. Kemudian sekretaris umum sebagai tangan kanan pimpinan yang berjumlah 1 orang dengan gaji per bulan 3 juta. Kedua, bendahara mengelola keuangan yang berjumlah 1 orang dengan gaji 2.400.000. Dan bagian pemasaran
memiliki tugas mengiklankan dan mempromosikan jasa yang berjumlah 2 orang dengan gaji 2.500.000. Kemudian bagian pengelola dengan tugas mengatur kinerja pekerja dengan jumlah 2 orang yaitu dengan gaji 3 juta. Kemudian bagian tenaga pengajar sebagai pembimbing dan mentor dengan jumlah 3 orang dan dengan gaji 3.500.000. Ditotalkan dari gaji semua staf-staf ini per bulannya yaitu 31.900.000 per bulan. Kemudian B, aspek legal atau izin. Dalam pendirian usaha ini kami meminta kepada para penduduk yang menempati lingkungan di sekitar lokasi usaha, kemudian baru kepada ketua RT dan RW setempat, menanyakan hal dan pendapat mereka mengenai apakah diperbolehkan untuk mendirikan usaha di lingkungan tersebut. Kemudian meyakinkan bahwa dampak atau pengaruh yang dihasilkan dari berdirinya usaha ini kedepannya tidak akan buruk bagi masyarakat tersebut. Setelah diketahui RT dan RW setempat diteruskan ke kelurahan dan kecamatan. Kemudian kegiatan pra-operasional dan jadwal pelaksanaan. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan sebelum masa operasional yaitu pertama survei pasar, 2 rencana pemasaran usaha, yang ketiga perizinan, keempat survei tempat usaha, kelima survei peralatan, keenam pemasangan sarana penunjang, ketujuh mencari tempat kerja, kedelapan percobaan tenaga pembimbing, dan kesembilan operasional. Poin yang ketujuh yaitu rencana jasa. Sebagaimana yang tertera pada perencanaan jasa sebelumnya, kami membuat usaha ini dengan melihat kebutuhan pasaran, bahwasanya perkembangan teknologi banyak membuat perubahan di segala bidang. Untuk itu, selain mengikuti perubahan tersebut, kami ingin mengedepankan penulisan Arab yang berbasis digital ini, agar setiap kalangan yang membutuhkan edukasi mengenai ini memiliki wadah yang dituju. Karena masih minim ketersediaan tempat bimbingan yang tersedia untuk bidang ini, sehingga hal ini menjadi peluang usaha di bidang jasa. Rumah kursus penulisan Arab ini juga dirancang dengan sistem kelas dan berjenjang. Hal ini dibuat agar konsumen tidak rugi dalam mendapatkan materi pembelajaran dari mentor kursus, mengingat cepat dan lambannya seorang dalam pemahaman. Dibuat ruang agar lebih nyaman dan tidak mudah terganggu serta lebih fokus. Setiap konsumen akan dikenakan biaya pendaftaran, uang pembangunan hanya sekali selama ia mengikuti kursus, dan uang per bulan sesuai jenjang. Biaya dikenakan guna penanggulangan tempat kursus serta gaji dan biaya dikenakan guna penanggulangan tempat kursus serta gaji para pekerja atau staf. Poin yang ke-8 yaitu rencana keuangan. Pertama, strategi sumber pendanaan usaha. Dalam pembangunan tempat usaha ini telah dihitungkan biaya operasional yang dibutuhkan. Sumber dana yang dimiliki dibagi menjadi 3, yaitu pertama modal sendiri yang dipresentasikan 20%, pinjaman bank syariah 50%, dan investor 30%. Kemudian proyeksi keuangan. Biaya operasional tempat usaha akan disusun dan diperhitungkan sesuai dengan modal yang dimiliki. Sebagai salah satu alternatif berdirinya usaha tempat kursus ini, biaya yang dikeluarkan harus dibalik modal minimal jangka waktu selama 1,5 tahun masa operasional dan 2 tahun maksimal pengembalian modal. Adapun rincian keuangan yang diperhitungkan. Pertama, sumber pendanaan. Uraian modal sendiri yang dipresentasikan 20% berjumlah 40 juta, investor 30% berjumlah 60 juta, pinjaman 50% yang berjumlah 100 juta. Dari uraian tersebut ditotalkan menjadi 200 juta modal usaha. Kemudian kebutuhan pembiayaan. Uraian yaitu sewa bangunan per bulan. Per bulannya 1 juta dikalikan 12 menjadi 12 juta, komputer 20 unit, harga 1 unit yaitu 6 juta dengan jumlah 120 juta, meja kantor 7 unit per unit dengan harga 200 juta, ditotalkan menjadi 1 juta
1.400.000. Meja kelas 20 unit dengan harga 70 juta di total menjadi 1.400.000. Kursi kelas 20 unit dengan harga 50 ditotalkan menjadi 1 juta. Kursi kantor 7 unit dengan harga 100 ditotal menjadi 700. Laptop Acer 5 unit dengan harga 3 juta ditotalkan menjadi 15 juta. Lemari atau rak 2 unit dengan harga 1 juta ditotalkan menjadi 2 juta. Printer 2 unit dengan harga 1 juta ditotalkan menjadi 2 juta. Dari uraian tersebut ditotalkan semua menjadi 155.500 juta 500 rupiah. Kebutuhan pembiayaan atau pengeluaran. Kemudian perhitungan pengembalian modal. Modal awal di 200 juta, pendapatan per tahun diperkirakan 127 juta. Biaya pengeluaran diperkirakan 155.500 juta. Gaji 31.900.000. Perhitungannya yaitu modal awal dikurangkan pengeluaran dan gaji dengan jumlah perhitungannya yaitu modal awal dikurangkan dengan pengeluaran serta gaji dengan sisa modal yaitu 12.600.000. Kemudian perkiraan pendapatan yaitu 127 juta 1 tahun. Sedangkan perkiraannya pengembalian modal yaitu minimal 1 tahun setengah. Jadi 127 juta dibagi 2. Pembagiannya ditambahkan lagi dengan 127 juta yaitu 63.500.000 ditambah 127 juta dengan hasil 190.500 juta rupiah. Hasil pengembalian modal dengan minimal 1,5 tahun. Baiklah, dengan demikian bisnis plan ini dibuat guna menyajikan informasi mengenai pendirian usaha jasa dengan tidak terlepas dari kewajiban untuk membuka sebuah usaha lapangan pekerjaan serta mendirikan salah satu sarana pendidikan. Kami berharap dari berbagai instansi, khususnya instansi pemerintah, pendidikan, dan pengusaha lainnya sekiranya dapat mengulurkan tangan sebagai donatur di usaha jasa kami. Sedikit dari Anda berharga bagi kami. Baik, sekian uraian presentasi mengenai bisnis plan saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.